Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan nih, kita telah memotong cangkokan pohon kelengkeng nih ya, dan akarnya juga udah cukup deh kayaknya. Ini karena sistem sambung cangkok susu, ya. Kita akan membuktikan kalau sambung susu ini ternyata lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa? Dan kemudian insya Allah dengan cara cangkok susu ini keberhasilan lebih besar tentunya. Ini kita ambil nih kawan-kawan dari cabang yang sudah pernah berbuah ya. Ini bekas tangkainya. Bekas tangkai buahnya nih kawan-kawan. Nih. Jadi tangkai-tangkai yang sudah pernah berbuah ini kita ambil, kemudian kita cangkok. Lalu pada saat kita tanam nantinya, insya Allah pohon yang kita tanam nantinya akan lebih cepat mengeluarkan buah. Karena apa? Karena cabang ini adalah cabang dari dahan yang pernah berbuah. Nah, jadi insya Allah pendek akan cepat berbuah. Yuk kita lihat kawan-kawan, kita buktikan nih. Saya mau membongkar ini untuk menunjukkannya kepada kawan-kawan untuk sistem sambung susu ini. Apa cangkok susu ini? Ini dari susuannya ya. Kemudian ini ada tunas, kita buang. Tidak boleh ada tunas yang tumbuh dari susuannya. Kita buka dulu kawan-kawan. Kita buka dulu plastiknya. Ini sengaja kita bongkar nih kawan-kawan biar menunjukkan kepada kita semuanya kenapa alasan cangkok susu itu lebih mudah untuk berbuah dibandingkan cangkok biasa ataupun bahkan okulasi. Oke. Udah kita lepas ikatannya. Ini dia kawan-kawan. Kemarin karena medianya terlalu basah ya, makanya kita buat ikatannya di sini lagi. Nah, ini akan saya buka, kemudian akan saya cuci media kokopitnya supaya lebih jelas kawan-kawan untuk terlihat di bagian dalamnya ya. Ini pohon yang tadi kawan-kawan sudah kita buka, kemudian kita bersihkan kokopitnya. Mungkin nanti bakal membutuhkan waktu yang cukup lama nih, saya pause dulu ya, sehingga saya bersihkan dulu kokopitnya untuk menunjukkan pada kawan-kawan bagaimana hasil dari sambung susu, cangkok susu ini.
Nah, ini dia kawan-kawan hasilnya. Ya, akarnya yang udah banyak banget. Tapi kalau kurang jelas, yuk kita lihat di sana ya kawan-kawan. Di kebun. Nih. Nah, inilah kawan-kawan hasil dari cangkok susunya. Mungkin saya nggak bisa bersihkan lagi ke area dalamnya sebab ini yang tertinggal terlihat hanya koko fibernya aja lagi. Ya, serat-serat yang kasarnya. Jadi begini untuk sistemnya kawan-kawan dari cangkok susu ini, ya. Cangkok susu ini karena ini kan dari biji. Ini dari biji. Kemudian dahan yang kita cangkok ini memang belum mengeluarkan akar. Dia belum mengeluarkan akar, tetapi karena pohon yang dari biji ini kita tempelkan ke sini, kita sambungkan. Ada orang yang bilang dikawinkan katanya ya. Kemudian inilah yang mulai berakar kawan-kawan. Inilah yang berakar, kemudian dialah yang mengembangkan akarnya. Jadi untuk makanannya ataupun untuk menyerap nutrisi dari pohon yang kita cangkok ini, maka inilah dari biji inilah yang memberikan suplai nutrisi ke dahan yang kita cangkok. Nah, begitu. Kemudian dahan yang kita cangkok ini pun dia tidak terganggu, tidak seperti stek. Kalau stek dia dipotong dulu, kemudian mengalami stres, dia harus membutuhkan kelembaban untuk menumbuhkan akar dan mempertahankan hidup dan sebagainya. Begitu juga dengan okulasi. Kalau okulasi dia dari mata tunas saja, kemudian dia membesarkan batang dulu, kemudian menuakan batangnya. Tetapi yang kita cangkok dengan sistem cangkok susu ini kawan-kawan, dia dengan udah batangnya udah tua gitu. Batangnya yang sudah tua, kemudian dia juga sudah pernah berbuah, maka insya Allah pada saat induknya berbuah, nah di situ pun dia insya Allah bakalan ikut berbuah juga. Karena nutrisi pembuahan sudah dia dapatkan, sudah pernah belajar berbuah, istilahnya udah senior lah, udah tua gitu kawan-kawan ya. Jadi begitulah kawan-kawan. Nanti lama kelamaan dari cangkok cangkok susu ini, maka dahan yang kita cangkok tersebut pun dia akan mengeluarkan akar, sehingga akar dari sini dia berkembang dari susuannya, kemudian dari batang utamanya pun dia mengeluarkan akar. Jadi akarnya bisa menjadi lebih lebat lagi kawan-kawan. Ini akar yang didapatkan nih kawan-kawan dari akar susuannya ya, bukan akar dari cangkokannya. Karena akar dari cangkokannya masih berbentuk kulup. Berbentuk kulup seperti ini dia belum mengeluarkan akar, masih mau mengeluarkan akar. Jadi umur 1 bulan lebih cepat untuk turunnya dibandingkan cangkok biasa. Nih, saya rela untuk mengungkar kawan-kawan untuk menunjukkan kepada kita semuanya tentang cangkok susu lebih cepat untuk berakar dan kemudian hasilnya pun akan lebih cepat berbuah. Ya insya Allah ini dapat diaplikasikan untuk berbagai tanaman yang sulit untuk dicangkok kawan-kawan. Itu triknya. Mungkin demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan untuk cara menanamnya nih kawan-kawan, bisa dilihat di deskripsi ya, saya tampilkan di deskripsi untuk nanamnya. Kemudian untuk cara cangkok susunya kita menampilkan nanti di layar akhir ya insya Allah. Jadi itu aja kawan-kawan, ini harus saya tanam segera karena dilihat akarnya udah banyak yang putus. Tapi jangan ragu, jangan takut kawan-kawan, karena kelengkeng itu termasuk juga tanaman yang tidak rewel ya. Makanya untuk ditanam pun saya nggak ragu, untuk patah pun ujung-ujungnya udah nggak ada lagi karena saya serut nih, misalkan ini ya saya patahkan, nggak masalah tuh kawan-kawan, kita kurangi akarnya. Nanti bakalan tumbuh akar baru lagi ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan suka dengan videonya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh yang udah besar nih kawan-kawan. Ini dia cangkok susu, dan ini juga kawan-kawan.
mangga kelapa.